Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa yang sangat menarik, yaitu manhwa The Patron of Villains dari chapter 7 sampai chapter 10. Di sini kita akan diperlihatkan misi besar untuk kelima dosa besar. Dan kita juga diperlihatkan Deus yang telah melampaui kesatria terhebat Reinhardt dan mengakui kehebatan King Alon. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Alon telah menggunakan sihir petir yang sangat dahsyat untuk menghancurkan golem-golem raksasa di dalam labirin. Karena saking dahsyatnya serangan Alon, Evan jadi sangat tercengang melihatnya. Sambil berjalan keluar, Evan bertanya, "Tuan muda, apa Anda menyembunyikan kekuatan Anda selama ini? Aku tidak pernah melihat sihir sebesar itu selama aku menjadi mercenary. Apa Anda yakin itu adalah sihir tingkat 2? Alon dengan santai menjawab bahwa tentu saja itu sihir tingkat 2. Tapi sebenarnya Alon sendiri juga tidak mengerti. Ia tak menyangka efek menggunakan segel tangan dan mantra ucapan akan jadi sekuat ini. Hasilnya benar-benar membuatku terkejut. Setelah mereka berdua keluar dari labirin, Evan akhirnya lega dan bertanya tentang siapa yang menciptakan labirin yang menjengkelkan ini. Alon teringat Labyrinth of Whisper itu memiliki nama lain. Dalam map outplay dan paduan strategi yang diposting di situs komunitas, dungeon itu dikenal sebagai Labyrinth of Palaon. Setelah menyimpulkan hal itu, Alon memberitahu Evan bahwa orang yang menciptakan labirin ini adalah pria yang bernama Palaon. Dan segera setelah itu, Alon mengajak Evan untuk segera pulang. Namun pada saat itu, Rine terus mengamati Gridmoon dari balik bayang-bayang bukit. Setelah memastikan Alon dan Evan selamat, Rine kemudian turun menuju lembah. Ia kemudian berdiri di depan gerbang labirin dan bergumam. Tempat ini adalah peninggalan dari era Dewa Luar yang terlupakan dengan simbol-simbol kuno dari Kekaisaran Alanev. Orang yang menghentikan invasi Blackthing dan berdiri menang melawan Al-Akulaka, monster yang memakan hati manusia. Dia adalah kaisar yang brilian, The Great of Palaon. Rine mendapat pengetahuan ini karena ia terlahir dengan Ancient Library setelah ditunjuk dalam misi besar. Tapi bagaimana mungkin ada orang lain yang mengetahui kebenaran dari labirin ini? Rine teringat saat itu ia mendengar ucapan Gridmoon yang berkata bahwa orang yang menciptakan labirin ini adalah pria yang bernama Palaon. Ucapan itu seolah-olah dia sudah mengenal Palaon sejak lama. Rine tahu bahwa Gridmoon adalah sosok istimewa sejak Bloody Queen Yutia mengikutinya. Tapi tak kusangka, Gridmoon adalah teman Palaon. Terlebih lagi, mantra yang diucapkan untuk membunuh golem-golem itu bahkan tidak tercantum di dalam Ancient Library manapun. Rine jadi penasaran siapa sebenarnya sosok Gridmoon tersebut. Sesaat kemudian, Rine merasakan kehadiran Deus yang telah datang. Deus kemudian menyampaikan bahwa Dark One telah mati. Kepalanya mendadak terpenggal di midair. Rine menjawab bahwa kita harus melaporkan ini untuk segera diproses. Scene kemudian berpindah ke tempat kediaman Zenonia. Di sana terlihat Kalia yang sedang menikmati secangkir teh sambil memikirkan sosok Alon Palatio. Ia berkata, sepertinya rumor tentangnya itu bukan sekedar rumor belaka. Matanya seperti habis, ekspresinya dingin tanpa emosi. Tapi kenapa dia menyebutku terkenal meski aku tidak pernah ikut kegiatan sosial manapun? Kalia kemudian berdiri dan menatap ayahnya yang terdiam membisu. Ia mengatakan bahwa ayahnya adalah Kon di sini. Saat jarinya dicentikan, muncul kabut hitam yang menyebar. Mata sang ayah tiba-tiba kosong dan tubuhnya menegang seperti boneka. Kalia menatapnya dan bergumam, "Tidak ada yang tahu bahwa aku membuat ayahku menjadi boneka agar aku bisa bekerja sebagai kepala keluarga di sini. Tapi bagaimana mungkin orang itu bisa tahu? Bahkan dia juga menyadari orang suruhanku."
Di saat Kalia melangkah keluar ruangan, seorang penjaga berlari dengan panik. Penjaga itu berkata, "Nona Kalia, Anda harus melihat kamar Anda sekarang juga." Dan ketika Kalia membuka kamarnya, di sana terlihat orang suruhannya yang tergeletak tak bernyawa. Penjaga itu menyimpulkan bahwa segelnya tidak aktif. Dia sepertinya tidak membeberkan rahasianya. Melihat itu, Kalia dengan kesal berkata, "Sepertinya pembunuh itu sengaja melakukan ini di kamarku. Bagaimana bisa mereka tahu ini orang suruhanku? Apa dia sudah tahu kelemahanku saat pertama kali kita bertemu? Sepertinya aku meremehkanmu, Alon Palatio." Scene kemudian berpindah ke wilayah keluarga Altia, tepatnya di malam setelah pesta dansa itu selesai. Di sana terlihat Loria sedang duduk termenung di dalam kereta kudanya. Ia sudah menduga bahwa Alon bukan orang yang bisa diremehkan. Meskipun dia satu-satunya harapan yang tersisa, tapi aku tahu bahwa pria itu tidak akan menyetujui perjanjian yang merugikan. Sepertinya riwayatku akan segera berakhir. Setelah kereta kuda itu sampai di kediaman Altia, Loria kemudian masuk ke rumah. Namun di saat Loria baru saja sampai, dua orang pelayan dengan panik mendatangi Loria dan berkata, Nona, Tuan Kik dan Nona Pilin, mereka telah bunuh diri." Dan tentunya Loria yang mendengar itu pun sangat terkejut. Dalam hati ia tak percaya bagaimana mungkin saudara brengseknya itu bunuh diri begitu saja. Itu jelas tidak masuk akal. Dengan gemetar, Loria segera menanyakan kabar kakaknya, Timalian dan Mariani. Namun tiba-tiba terdengar teriakan di salah satu ruangan. Loria segera berlari ke arah sumber suara itu dan sesampainya di sana terlihat pemandangan mengerikan dari kedua saudara brengseknya tersebut. Timalian dan Mariani, mereka saling menusuk satu sama lain hingga bersimbah darah. Loria yang melihat itu pun tak mengerti dengan apa yang sudah terjadi. Sementara itu di atap kediaman Altia, terlihat sosok berjubah hitam yang melesat dalam kegelapan malam. Sosok itu ternyata adalah Radan yang sudah menuntaskan misinya. Radan kemudian meninggalkan tempat itu tanpa suara. Ketika Loria berniat bertanya kepada para pelayan, mereka sudah lebih dulu berlari ketakutan. Dalam kekacauan itu, Loria tiba-tiba teringat dengan kata-kata Alon bahwa keberuntungan akan datang pada dirinya. Loria akhirnya mengerti bahwa semua situasi ini adalah maksud dari ucapannya waktu itu. Ucapan dari Alon Palatio. Karena semua saudaraku terbunuh, itu artinya aku langsung menjadi satu-satunya pewaris yang hidup di wilayah Altia. Ini gila, iblis macam apa yang sudah kutemui. Sepertinya aku sudah tidak bisa kembali, aku hanya bisa melangkah maju dengan pilihanku sendiri. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu. Seorang utusan dari keluarga Altia tiba-tiba datang menemui Alon dan dengan hormat memberikan sebuah hadiah untuk Tuan Alon Palatio. Alon kemudian menerima hadiah itu dan membukanya. Itu adalah satu botol wine Sernax yang harganya mencapai ribuan gold. Di balik botol itu juga terdapat sepotong surat salam hormat dari Loria Altia. Alon bertanya-tanya kenapa dia memberiku hadiah anggur semahal ini, padahal waktu itu aku tidak bisa membantunya. Alon kemudian bertanya kepada utusan itu, apa ini benar-benar untukku? Utusan itu menjawab bahwa itu benar, Tuan. Sang Duk telah menyiapkan anggur itu secara khusus untuk Anda. Mendengar bahwa Duk yang menyiapkannya, Alon baru menyadari bahwa Loria kini telah menjadi Duk Altia yang baru. Alon tak menyangka Loria yang dulu terancam bahaya sekarang malah menjadi Duk di keluarga Altia. Sepertinya ada yang aneh di sini. Sementara itu di tempat Loria, ia kini sedang mengerjakan dokumen-dokumen yang ada di mejanya. Setelah ayah dan saudaranya meninggal, ia dinobatkan sebagai Duk berikutnya. Padahal waktu itu, aku sudah kehilangan segalanya dan pasrah akan nasibku. Tapi Alon Palatio, dia memang menolak permintaanku di hadapan publik. Tapi setelah itu, dia menyelesaikan permintaanku secara sempurna. Dari sana, Loria menyadari bahwa Alon mungkin membutuhkan Altia untuk rencananya sendiri. Kalau dia menginginkan sesuatu dariku yang tidak dia miliki, itu pasti adalah reputasi Altia. Nama yang memanipulasi dunia politik dari bayangan.
Kuharap hadiah itu bisa membuatnya senang untuk saat ini. Beberapa bulan kemudian, lebih tepatnya 5 tahun sebelum awal mula cerita aslinya, Evan saat itu memberikan surat dari Yutia untuk tuan mudanya. Alon kemudian duduk di meja dan membuka surat dari Yutia itu dan membacanya. Dalam surat itu, Yutia menanyakan bagaimana kabar Anda. Sedangkan kondisi kami baik-baik saja seperti biasanya. Sekarang Deus sudah mahir dalam memainkan boneka. Seolang sering bermain dengan teman-teman sebayanya. Rinne memang masih pendiam, tapi dia juga sering membuat sesuatu. Sedangkan Raden mulai senang berkebun dan baru saja membersihkan tanaman liar. Setelah membaca surat itu, Alon tersenyum. Meski aku tidak pernah menemui mereka, tapi saat melihat perkembangan mereka, ini membuatku senang seolah aku adalah ayah mereka. Alon kemudian bertanya kepada Evan tentang berapa umur mereka sekarang. Evan menjawab bahwa sebentar lagi mereka akan beranjak dewasa. Mendengar itu, Alon merasa bahwa sudah saatnya untuk membiarkan mereka pergi. Karena aku sudah memastikan mereka tidak akan bangkit menjadi penyandang dosa besar, seharusnya mereka bisa hidup secara mandiri. Di dalam game Psychedelia, ada narasi yang menjelaskan karakteristik mereka. Yutia berbakat dalam hal religi, Deus berbakat dalam menggunakan pedang, Rinne berbakat dalam riset dan sains, Seolang berbakat dalam pertempuran, Raden berbakat menjadi pemimpin. Jika aku menempatkan mereka di posisi yang tepat, mereka pasti bisa tumbuh lebih jauh lagi. Alon kemudian mulai memikirkan hadiah perpisahan untuk mereka. Sesuatu yang bisa menjadi dorongan dalam perjalanan baru mereka. Setelah beberapa jam memikirkan itu, Alon akhirnya selesai menulis surat untuk mereka berlima. Dalam hati Alon berkata, "Anak-anakku, terimalah surat ini dan tunjukkan bakat kalian ke dunia." Segera setelah itu, Alon meminta Evan untuk mengirim surat-surat ini pada mereka. Singkat cerita, surat-surat itu akhirnya telah diterima di tangan Yutia dan yang lainnya. Sambil memegang surat dari Great Moon, Yutia mengatakan bahwa ada perintah baru yang masuk untuk kita. Tapi berbeda dari biasanya, kali ini kita berlima mendapat misi yang berbeda. Mereka pun menatap surat di tangan masing-masing dengan rasa ingin tahu apa isinya. Saat Deus membaca suratnya, ia diperintahkan untuk pergi ke Caliburn, negara para kesatria. Sedangkan Seolang diperintahkan pergi ke koloni, meski sebenarnya ia tidak suka berada di gurun. Raden diperintahkan pergi ke Raksas yang merupakan kota hiburan. Rinne diperintahkan ke kota labirin Lartania. Dan yang terakhir, Yutia diperintahkan ke kerajaan suci Rosario. Setelah membaca surat perintah itu, Yutia menegaskan pada semuanya untuk melakukan sesuai yang ditulis dalam surat masing-masing. Deus berkata, "Aku tidak tahu alasannya, tapi Great Moon menyuruhku menjadi kesatria." Seolang berkata, Great Moon juga bilang bahwa dukungan darinya akan terus berlanjut. Rinne mengatakan bahwa Great Moon juga menyiapkan hadiah untuk kita. Raden menyimpulkan bahwa kita akan tahu apa maksudnya saat kita tiba di sana. Melihat semuanya sudah memahami perintah tersebut, Yutia berpesan pada semuanya untuk tidak pernah menyebut nama Blue Moon dimanapun. Segera setelah itu, mereka berlima kemudian meninggalkan panti asuhan dan memulai misi baru yang diperintahkan Great Moon. Setelah beberapa bulan berlalu, Evan kemudian melapor pada tuan mudanya bahwa ada kabar baik. Sepertinya Deus telah ditunjuk sebagai kesatria di Caliburn baru-baru ini. Bahkan dia telah membuat ordo kesatrianya sendiri dalam setengah tahun. Mendengar itu, Alon sedikit terkejut. Kalau begitu, Deus setidaknya berada di level expert atau di atasnya. Evan mengatakan bahwa banyak orang yang membicarakannya. Mereka bilang dunia akan melihat Master Knight kelima dalam waktu kurang dari 10 tahun. Alon membayangkan sosok Deus dan berkata, jika Deus benar-benar menjadi Master Knight, maka dia akan menjadi Sword of Caliburn. Evan membenarkan itu dan mengatakan bahwa Deus sungguh berbakat. Caliburn pasti sangat ribut karena hal itu. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu sejak kelima dosa besar meninggalkan panti asuhan.
Di saat Alon sibuk dengan pekerjaannya sebagai Count, Evan datang membawa berita baru. Evan dengan serius menyampaikan bahwa Deus kini benar-benar menjadi Sword of Caliburn dan membuatnya menjadi Master Knight kelima. Mendengar itu, Alon sangat terkejut. Alon tak menyangka Deus akan menjadi Master Knight dalam waktu setahun saja. Di dalam game Psychedelia, Sword Master adalah superhuman yang menembus aura blade dan membuka unique ability yang disebut derivation. Alon kemudian bertanya sekali lagi, apakah sekarang Deus adalah Sword Master? Evan menjelaskan bahwa lebih tepatnya Deus akan menjadi salah satu dari Sword Master. Dia belum membuat derivation miliknya sendiri, tapi negara itu telah lebih dulu memberinya gelar Master Knight. Karena membangun derivation sendiri setidaknya membutuhkan waktu beberapa dekade. Bahkan Master Knight pertama, Reinhardt berumur 32 tahun saat dia menjadi Master Knight termuda dalam sejarah. Mendengar nama Reinhardt, wajah karakter game yang sangat familiar langsung muncul dalam ingatan Alon. Dia adalah sosok kuat yang sudah mengayunkan pedangnya sejak usia 5 tahun. Dan itu menjadikannya Sword Master termuda yang pernah ada. Bagi Alon, Reinhardt itu sangatlah kuat. Bahkan dengan bakatnya, dia membutuhkan waktu 20 tahun untuk menjadi Master Knight. Tapi sekarang, seorang bocah tanpa pengetahuan berpedang malah menjadi Master Knight dalam waktu singkat. Alon merasa bahwa Deus mungkin akan melampaui Reinhardt sebagai Sword Master. Alon kini benar-benar bangga dengannya. Scene kemudian berpindah ke ibu kota Caliburn, tepatnya di pusat area Kritam, tempat para bangsawan tingkat tinggi berada. Di sebuah markas besar milik Solar Eclipse Knight yang terkenal, para prajurit masih berlatih dengan seksama. Sedangkan di salah satu ruangan, terlihat seorang berdiri sambil mengamati luar jendela. Dan dia adalah Deus Makalian yang kini menjabat sebagai Kapten Solar Eclipse Knight dan dijuluki Master Knight termuda. Dari sana, Deus melihat seorang gadis yang berjalan bersama pengawalnya. Gadis itu melihat Deus yang ada di atas sana dan memanggil Deus dengan sebutan kakak. Deus yang biasanya terlihat begitu dingin, kini memancarkan senyum cerah di wajahnya. Dalam hati Deus bergumam. Ia teringat bahwa sudah setahun penuh ia meninggalkan panti asuhan. Tapi mengingat hal itu masih membuatnya malu. Saat itu, aku kehilangan segalanya karena Black God. Keluargaku, saudariku, semuanya direnggut dariku. Yang tersisa bagiku hanyalah kemarahan yang tidak terkendali dan kebencian yang mendalam. Fakta bahwa Great Moon menyelamatkanku masih belum jadi alasan yang cukup bagiku untuk bersumpah setia kepadanya waktu itu. Tapi karena dia berjanji aku bisa balas dendam dengan tanganku sendiri, aku mengikuti perintah atas nama Blue Moon dan menjadi bagian dari Blue Moon itu sendiri. Aku juga menjalankan misi dan latihan yang berbahaya. Selama beberapa tahun, aku menjalani misi yang menjadikan itu pondasi untuk melawan Black God. Dan setahun yang lalu, aku mendapat perintah pribadi untuk pertama kalinya. Saat aku membaca surat perintah itu, ada satu kalimat singkat yang menyuruhku untuk pergi ke hotel kecil yang berada di selatan Caliburn. Great Moon meninggalkan hadiah untukku di sana. Meski waktu itu Great Moon menuliskan sebuah hadiah dalam suratnya, tapi itu tidak membuatku bersemangat. Namun karena penasaran, aku menuju hotel kecil tersebut. Dan di saat aku memasuki hotel itu, aku melihat seseorang yang sama sekali tak kuduga. Hadiah dari Great Moon ternyata adalah keluarga. Sosok yang ia kira telah menghilang selamanya. Sesuatu yang jauh berharga daripada hidupku sendiri. Adikku yang selama ini kukira sudah meninggal, ternyata masih hidup. Dengan air mata yang berlinang, Deus memanggil adiknya dan bertanya, "Shelly, apa yang terjadi denganmu setelah kita berpisah?" Sally kemudian menceritakan apa yang terjadi padanya selama ini. Sally berkata, waktu itu mereka telah membawaku dan mengurungku di dalam kegelapan. Namun beberapa tahun kemudian, saat aku hampir dijual ke pedagang budak, seorang mercenary bernama Evan telah menyelamatkanku. Setelah itu aku mendapat obat berharga darinya dan dia memberiku surat ini. Isi surat itu tertulis bahwa dia akan terus mengirimkan obat dan dukungan. Kau aman di bawah nama Palatio, jadi kau tidak perlu mengkhawatirkan saudara kandungmu. Salam dariku, Alon Palatio.
Setelah membaca surat itu, Sally tersenyum dan mengatakan bahwa ia benar-benar bersyukur atas semua yang sudah beliau lakukan untukku. Dan tentunya Deus sangat terkejut saat mengetahui semua itu. Deus berkata, "Hah? Beliau melindungimu di bawah namanya?" Dalam hati Deus bertanya-tanya, bagaimana mungkin Gridmoon tahu soal ini? Padahal aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang keluargaku. Bahkan Yutia hanya sadar bahwa Black God yang menyerangku. Di saat Deus memikirkan itu, ia teringat dengan perkataan Yutia bahwa Gridmoon itu tahu segalanya. Ia juga teringat dengan perkataan Gridmoon pada Loria bahwa hal baik akan datang padanya. Saat itu aku tidak mengerti apa maksudnya. Aku hanya menganggap bahwa semua omongannya hanya kebetulan semata. Tapi setelah merenungi semua ini, aku mulai memahami bahwa apa yang dikatakan Gridmoon itu memiliki arti. Dia benar-benar tahu segalanya dan menuntun kami agar bisa bertahan hidup sendiri. Di saat aku tenggelam dalam kebencian dan ambisi untuk membalas dendam, keselamatan keluargaku menjadi hadiah yang lebih berharga. Sekarang aku mengerti kenapa Yutia sang Bloody Queen memilih mengikuti sosok Alon Palatio atau yang kami sebut Gridmoon. Karena Gridmoon sudah berbuat banyak untukku, aku harus membalas kebaikannya. Karena dia memberiku misi untuk pergi ke Caliburn dan menjadi Knight, maka misiku adalah menjadi puncak Caliburn dan menjadi Master Knight itu sendiri. Aku akan menciptakan pasukan Knight pribadi dengan para swordman terbaik. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.